Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1336 sampai tahun 1340. Bab 1336. Jadi Fendi Zanders berencana mengikuti Wenya ke hotel terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesempatan untuk berbicara dengan Wenya sendirian. Bagaimanapun, ada beberapa konflik antara Fendi Zanders dan Wenya, dan lebih baik menyelesaikan konflik ini dengannya terlebih dahulu. Seperti yang dipikirkan Fendi Zanders, setelah Wenya meninggalkan bandara, dia langsung berkendara ke pintu sebuah hotel bintang 5. Fendi Zanders memarkir mobilnya di pintu masuk hotel, lalu menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah jam, Fendi Zanders merasa waktunya hampir habis, jadi dia berjalan ke hotel dengan langkah-langkah. Setelah memasuki hotel, Fendi Zanders berinisiatif mengobrol dengan resepsionis, siap menanyakan kamar Wenya. Tapi tak berdaya, hotel ini adalah hotel bintang 5, jadi Fendi Zanders pasti tidak akan bisa mengetahui jika dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya, Fendi Zanders hanya bisa menelepon Xia Wanqing. Karena pemilik hotel ini adalah anggota klub Huatian dan juga merupakan teman baik Xia Wanqing masih dengan mudah membantu Fendi Zanders mengetahui kamar tempat Wenya berada, dan pelayan bahkan berinisiatif memberikan Fendi Zanders sebuah ruangan. Kartu kamar. Tentu saja, Fendi Zanders tidak akan menggunakan kartu kamar ini jika dia bisa masuk secara terbuka. Fendi Zanders menemukan ruangan tempat Wenya berada, menarik napas dalam-dalam, dan mengetuk pintunya pelan. Padahal, Wenya baru saja berganti pakaian dan hendak mandi dan istirahat. Lagi pula, dia sudah lelah karena terbang seharian. Namun setelah mendengar ketukan di pintu, Wenya secara naluriah merasa bahwa asistennya mungkin ada di sini. Lagi pula, kecuali asisten dan manajer, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia tinggal di ruangan ini. Jadi Wenya tidak banyak berpikir, dia langsung mengambil handuk mandi dan menaruhnya di tubuhnya, lalu berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Namun yang tidak pernah disangka Wenya adalah orang yang berdiri di luar pintu saat ini ternyata adalah seorang laki-laki. Dan pria ini terlihat familiar. Halo Nona Wen. Fendi Zanders berkata pada Wenya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wenya tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, kenapa kamu? Karena kejadian terakhir kali, Wenya masih memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Fendi Zanders. Setelah itu, Wenya meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Fendi Zanders, namun tidak ada yang ditemukan. Saat ini, Wenya hanya mengenakan handuk mandi berwarna putih, sehingga bagian dadanya yang montok langsung terlihat, memberikan perasaan menggoda yang luar biasa. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Wen, apakah Anda siap untuk mandi? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wenya menyadari bahwa pakaiannya agak keren, jadi dia segera menariknya, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Namun Wenya tidak menyadari bahwa saat dia menarik handuknya, hampir seluruh kakinya yang indah terangkat ke udara. Secara naluriah, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Ketika Wenya melihat ada yang tidak beres dengan mata Fendi Zanders, wajah cantiknya langsung memerah, dan dia berteriak dengan suara dingin, apakah kamu tidak mendengar saya berbicara dengan kamu? Saya bertanya mengapa kamu datang ke sini. Saat ini, Wenya benar-benar marah, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tiba-tiba muncul di depan pintu kamarnya. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Wenya, dia menyadari bahwa tindakannya barusan agak tidak pantas. Bagaimanapun, dia datang untuk meminta bantuan Wenya. Ini akan menjadi berantakan, jadi Fendi Zanders berkata sambil tersenyum, apa, Nona Wen, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tidak nyaman untuk berbicara di sini, biarkan saya masuk dan berbicara dengan Anda. Maaf, ini tidak nyaman bagiku sekarang, kamu kembali. Wenya berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, Nona Wen, saya tahu tidak ada penyesalan di antara kita berdua. Saya di sini untuk menjelaskan hal-hal ini hari ini. Kata Fendi Zanders dengan sedikit dukun. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu, dan aku tidak membutuhkan penjelasanmu. Ayo pergi. Wenya sekali lagi menolak. Dan Fendi Zanders memandang Wenya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak peduli apakah Wenya setuju atau tidak, dan langsung masuk ke kamar. Halo. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi, kan? Aku tidak menyambutmu di sini, silakan keluar. Wenya tampak sedikit cemas dan berteriak pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wenya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, Nona Wen, saya datang ke sini hari ini untuk menemui Anda untuk urusan serius. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu, cepat keluar. Wenya menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar. Jika Fendi Zanders telah berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu sebelumnya, tetapi Fendi Zanders memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jadi dia tidak memilih untuk pergi, tetapi duduk di sofa. Apakah kamu akan pergi? Wenya berteriak pada Fendi Zanders. Tidak, aku tidak akan pergi jika kamu tidak mendengarkanku. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi.
Wen Ya tidak tahu mengapa Fendi Zanders datang ke sini hari ini, jadi dia masih sangat gugup. Nona Wen, bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan pembicaraannya dulu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Oke, karena kamu tidak pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wen Ya menarik napas dalam-dalam, lalu langsung mengangkat ponsel di atas meja, bersiap memanggil polisi. Melihat Wen Ya benar-benar ingin memanggil polisi, Fendi Zanders tampak sedikit terdiam, dan berteriak dengan keras, Nona Wen, apakah Anda benar-benar akan memanggil polisi? Anda pasti bercanda dengan saya, bukan? Wen Ya sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan Fendi Zanders, tetapi berkata dengan ekspresi dingin, halo, ada orang asing yang masuk ke kamarku sekarang, dan aku khawatir orang ini mencoba menggangguku, bisakah kamu mengirim seseorang untuk membawanya pergi? Setelah mengatakan ini, Wen Ya memberitahu pihak lain posisinya. Nona Wen, Anda tidak benar-benar menelepon polisi, bukan? Duduk di tempat, Fendi Zanders bertanya pada Wen Ya tanpa daya. Kamu terus menunggu. Wen Ya menjawab dengan dingin, lalu langsung masuk ke kamar tidur. Kalian pasti tahu kalau Wen Ya tinggal di Presidential Suite yang memiliki kamar tidur dan ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Wen Ya mengganti pakaiannya, lalu berdiri di depan pintu kamar tidur dan memandang Fendi Zanders. Nona Wen, saya akui kami berdua pernah salah paham sebelumnya. Apa yang saya lakukan saat itu memang salah. Saya. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan hendak menjelaskan. Tapi saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Jika Anda mempunyai pertanyaan, jelaskan kepada mereka. Wen Ya langsung menyela kata-kata Fendi Zanders, lalu mengenakan kacamata hitam dan topi, berjalan ke pintu dan membuka pintu. Akhir bab ini. Bab 1337. Bab 1337. Apakah Anda masih berencana untuk menolak? Saat pintu terbuka, Fendi Zanders langsung tercengang. Karena dia mengetahui ada dua polisi yang datang. Fendi Zanders tidak pernah menyangka wanita ini, Wen Ya, akan begitu kejam hingga dia benar-benar menelepon polisi. Sebelumnya Fendi Zanders merasa meskipun ada konflik kecil antara dirinya dan Wen Ya, namun konflik tersebut tidak boleh dianggap sebagai konflik besar bukan? Namun siapa sangka wanita bernama Wen Ya ini begitu kejam. Karena Wen Ya mengenakan topi dan kacamata hitam, polisi tidak mengenali Wen Ya, namun Wen Ya hanya menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkan penuturan Wen Ya, kedua polisi itu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan nada serius, anak muda, kamu masuk tanpa izin ke rumah pribadi, ikutlah dengan kami. Saya di hotel, dan saya tidak melakukan apapun. Fendi Zanders menjelaskan kepada polisi tanpa daya. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu akan diborgol sekarang. Oke, aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu, cepat pergi bersama kami. Polisi lainnya berkata dengan nada serius. Fendi Zanders memandang ke atas dan ke bawah pada dua polisi di depannya. Dia tahu tidak ada gunanya jika pertengkaran terus berlanjut, jadi Fendi Zanders berdiri dan mengikuti polisi keluar ruangan. Wen Ya memandang Fendi Zanders dengan sombong, dan tidak berniat membantu Fendi Zanders menjelaskan sama sekali. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Wen Ya mengangkat ponselnya dan menelepon asistennya, berencana pindah kamar. Di sisi lain, Fendi Zanders langsung masuk ke mobil polisi setelah mengikuti polisi keluar dari hotel. Bolehkah aku menelepon sekarang? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada polisi itu dengan lembut. Polisi itu menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, Anda bisa menelepon jika Anda mau. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Yurou. Hei, Tuan Zanders, ada apa? Su Yurou bertanya. Saya sedang dibawa pergi oleh dua polisi sekarang, bantu saya menemukan hubungan dan biarkan mereka melepaskan saya. Fendi Zanders berkata dengan sedikit malu. Baiklah, Tuan Zanders, kemana polisi membawamu pergi? Su Yurou buru-buru bertanya. Fendi Zanders hanya bertanya kepada kantor polisi di mana kedua polisi itu berada, lalu memberitahu Su Yurou. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders langsung meninggalkan kantor polisi setelah direktur kantor polisi meminta maaf. Pada saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengetahui manfaat menjadi kaya dan berkuasa. Jika Fendi Zanders tinggal di sana selama 2 atau 3 hari sebelum dia bisa keluar, tetapi sekarang Fendi Zanders hanya berjarak satu panggilan telepon, dan dia masih menjadi direktur kantor polisi. Pergi dengan permintaan maaf. Setelah meninggalkan kantor polisi, Fendi Zanders kembali ke hotel lagi, dan kemudian menanyakan kamar baru Wen Ya dari meja depan. Setelah menemukan kamar Wen Ya, Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong, hanya mengeluarkan kartu kamar dan membuka pintu. Saat ini, Wen Ya sudah mandi dan sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Ketika dia melihat Fendi Zanders masuk, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Fendi Zanders, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana aku bisa masuk, kamu tidak perlu khawatir. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tidak, saya jelas sudah pindah kamar, bagaimana Anda menemukannya? Apa yang ingin Anda lakukan? Wen Ya menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak dengan ekspresi sangat gugup. Tahukah Anda, Wen Ya sudah berpindah kamar saat ini, dan dia sengaja memeriksa kunci pintu.
Tapi Fendi Zanders tidak hanya menemukan kamarnya sendiri, tapi juga masuk dengan mudah. Menurut Wen Ya itu luar biasa. Nona Wen, jangan khawatir, saya manusia, bukan hantu. Dimanapun Anda berada di kota Nanyuan, saya dapat menemukan Anda, jadi jangan bersembunyi dari saya, biarkan saya menyelesaikan kalimat saya. Fendi Zanders berkata pada Wen Ya sambil tersenyum. Untuk apa kamu menggangguku? Wen Ya menatap matanya yang besar dan berair, dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat bingung. Nona Wen, saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan Anda. Fendi Zanders berbicara langsung. Apakah kamu ingin aku membantumu? Setelah Wen Ya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan ringan, kamu benar-benar berani mengatakan ini, kamu tidak membantuku ketika aku memintamu untuk membantuku, sekarang aku mengandalkan apa bisa membantumu. Nona Wen, apa yang terjadi hari itu memang salah paham. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Saya tidak peduli apakah saya salah paham atau tidak. Jika Anda tidak membantu saya pada awalnya, saya pasti tidak akan membantu Anda sekarang. Dan karena Anda begitu kuat, mengapa Anda masih meminta bantuan saya? Setelah Wen Ya melihat bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak berpikir untuk melakukan apapun padanya, ekspresi wajahnya menjadi sangat rileks, dan dia menjawab Fendi Zanders dengan nada menghina. Itu saja, Mes. Wen, saya pemilik klub Watian, dan klub saya akan mengadakan upacara pembukaan dalam 2 hari, jadi saya harap Anda dapat menghadiri upacara tersebut dan menjadi tamu pemotongan pita. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan nada yang sangat serius. Ekspresi wajah Wen Ya tampak sedikit terdiam, dia mencibir mulut kecilnya dan berkata, apa yang kamu bercanda? Aku bilang aku tidak akan membantumu apapun yang terjadi. Jika kamu membantuku kali ini, maka kita berdua akan menjadi teman di masa depan. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan nada yang sangat serius. Ketika Wen Ya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan mulut melengkung, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa aku harus berteman denganmu? Penting bagiku untuk menjadi milikmu teman. Apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada manfaatnya. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, Nona Wen, Anda belum tahu identitas saya, bukan? Identitas Anda. Wen Ya memandang Zhang mata Feng berkedip kebingungan, lalu berkata dengan ringan, aku benar-benar penasaran, siapa kamu? Mengapa keluarga yang begitu takut padamu? Namaku Fendi Zanders, dari Jiangcheng, orang yang mengenalku suka memanggilku Tuan Zanders. Fendi Zanders duduk di sofa dan berkata dengan tenang. Wen Ya langsung membeku setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tergagap, kamu adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Benar, saya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, jadi kamu sekarang harusnya memahami manfaat berteman dengan saya, bukan? Fendi Zanders mengambil minuman dari gelas air dan berkata dengan tenang. Wen Ya bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat bingung. Efek penampilan Tiani Zans tidak sebaik milikmu, menurutku kamu cocok. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan berkata. Wen Ya tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, saya mengerti. Jadi kamu masih akan mengatakan tidak sekarang. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan bertanya. Benar, aku masih tidak ingin membantumu pergi ke pemotongan pita. Kata Wen Ya langsung. Melihat Wen Ya, Fendi Zanders tertegun, dengan ekspresi bingung yang tidak biasa di wajahnya. Akhir bab ini. Bab 1338. Bab 1338 pukul seseorang. Saya tidak terlalu mengenal Anda. Bahkan jika Anda adalah Tuan Zanders, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, saya tidak akan pernah menghadiri acara seperti itu. Anda harus mencari orang lain. Saya pasti tidak akan setuju dengan Anda. Wen Ya berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Melihat ekspresi wajah Wen Ya, Fendi Zanders tampak tak berdaya. Karena Fendi Zanders awalnya mengira selama dia menunjukkan identitasnya, Wen Ya pasti tidak akan bisa menolaknya. Tapi Fendi Zanders agak meremehkan wanita ini, Wen Ya. Sikap Wen Ya masih sangat tegas. Kalau begitu izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Jika Anda memiliki syarat, Anda dapat memberitahu mereka secara langsung. Selama tidak terlalu banyak, saya akan memuaskan Anda. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan berkata. Wen Ya masih merasa sangat terhina ketika dia mendengar kalimat ini, dan berkata dengan ringan, saya tahu bahwa Anda adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa saya dapatkan dari Anda. Jika Anda memberi saya uang, maka uang yang saya peroleh sekarang tidaklah cukup. Tidak banyak, itu cukup bagi saya, jadi saya tidak tertarik, sepertinya saya tidak kekurangan ketenaran, dan Anda sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk membuat janji dengan tubuh Anda, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan menghadiri upacara pembukaanmu, mengerti maksudku? Melihat ekspresi wajah Wen Ya, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dan berkata dengan ringan, Nona Wen, Anda begitu yakin sehingga saya tidak dapat membantu Anda, bukan? Ya, saya begitu percaya diri. Wen. Ia mengangguk langsung ke Fendi Zanders. Saya tahu Anda tidak boleh kekurangan uang sekarang, apalagi ketenaran.
Bagaimanapun juga, kamu adalah bintang wanita paling populer saat ini. Sedangkan untuk laki-laki, ini jelas bukan giliranku. Apa yang Anda katakan masuk akal, Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi Nona Wen, kebanyakan orang di dunia ini hanyalah manusia biasa, dan manusia pasti akan mengalami segala macam masalah seperti ini. Sederhananya, saya tidak percaya Anda tidak memiliki gangguan apapun, saya tidak percaya bahwa Anda tidak memiliki apapun yang ingin Anda lakukan sekarang, tetapi Anda tidak dapat melakukannya sendiri, kamu bisakah aku melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan? Wen Ya bertanya pada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Itu benar, selama kamu berjanji padaku untuk menghadiri upacara pembukaan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratanmu, tidak peduli apa itu. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan ekspresi yang sangat serius. Ketika Wen Ya mendengar ini, dia tidak bisa menahan bibirnya, dan berkata dengan lembut, kamu pikir kamu adalah dewa. Kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa memberitahuku. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku ingin bintang sekarang, bisakah kamu melepasnya untukku? Wen Ya bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Melihat Wen Ya di depannya, Fendi Zanders tampak sedikit terdiam, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka kamu juga dapat memilih untuk membangkitkan kakekku. Kamu dapat memilih sendiri di antara dua hal ini. Ucapnya dengan nada meremehkan yang lembut. Nona Wen, saya pikir Anda tidak membicarakan hal ini dengan serius kepada saya. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda dengan tulus, tetapi Anda tidak melakukannya. Nah, masih ada beberapa hari tersisa sebelum upacara pembukaan saya. Anda bisa berpikir tentang itu baik-baik. Sekarang, jika kamu berubah pikiran, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Fendi Zanders berdiri perlahan, lalu berjalan ke depan Wen Ya, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak percaya kamu benar-benar tidak memiliki kekhawatiran, kamu tidak bisa membodohi saya. Wen Ya melihat ke arah Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia katakan kepada Fendi Zanders barusan memang penuh amarah, karena dia selalu merasa getir atas penolakan Fendi Zanders terhadapnya pada awalnya. Tapi apakah Wen Ya benar-benar tidak punya masalah? Jawabannya negatif. Latar belakang keluarga Wen Ya sangat unggul, meski Wen Ya tidak menjadi selebriti, uang di keluarganya cukup untuk makan dan minum seumur hidup. Dan dia juga sangat kaya sekarang, dan dia juga sangat terkenal, jadi dia tidak kekurangan materi. Tapi dia juga punya masalahnya sendiri. Tunggu sebentar. Saat Fendi Zanders hendak meninggalkan ruangan, Wen Ya tiba-tiba memanggil. Fendi Zanders berhenti perlahan, lalu berbalik, dan bertanya pada Wen Ya sambil tersenyum, Nona Wen, apakah Anda berubah pikiran? Kamu bisa membantuku dengan apapun yang kamu katakan tadi, kan? Wen Ya memandang Fendi Zanders dan bertanya. Selama itu bukan memilih bintang, membangkitkan kakekmu, atau melakukan sesuatu yang ilegal, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melakukan sisanya. Fendi Zanders berkata dengan tegas. Wen Ya memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, karena dia tidak tahu apakah dia harus menceritakan masalahnya atau tidak. Lagi pula, jika Wen Ya benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri, jika Fendi Zanders memberitahu reporter, dia akan mendapat masalah. Namun Wen Ya juga merasa karena Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, dia mungkin tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Nona Wen, Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin Anda menghadiri upacara pembukaan saya. Saya tidak punya ide lain. Fendi Zanders sepertinya melihat Wen Ya ragu-ragu, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apa yang saya minta. Wen Ya berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kamu bisa memberitahuku apa itu dulu. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Faktanya, pemikiran Fendi Zanders saat ini masih sangat sederhana. Dia tidak tahu apa yang Wen Ya akan minta dia lakukan, tapi Fendi Zanders sudah mengambil keputusan. Bagaimanapun, biarkan Wen Ya pergi ke upacara pembukaannya dulu, dan tunggu sampai dia tahu setelah apa yang terjadi, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, tetapi jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, Fendi Zanders hanya bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, bagi Fendi Zanders saat ini, yang terpenting adalah membodohi Wen Ya agar bisa menghadiri upacara pembukaan. Saya memang punya satu hal yang merepotkan saat ini. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, saya berjanji Anda akan menghadiri upacara pembukaan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, lupakan saja. Kata Wen Ya lembut kepada Fendi Zanders. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Fendi Zanders saat dia melihat ke arah Wen Ya, karena dia tidak menyangka Wen Ya akan membiarkan dia melakukan ini terlebih dahulu, tetapi kata-katanya sudah mencapai titik ini, jadi Fendi Zanders hanya bisa gigit jari dan bertanya, Kak, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu mengalahkanku sendirian. Wen Ya berkata pada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Pukul seseorang. Fendi Zanders tercengang segera setelah mendengar kalimat ini, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Pukul seseorang untukmu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, sedikit keraguan muncul di matanya.
Karena awalnya dia berpikir bahwa Wen Ya pasti memiliki sesuatu yang sangat rumit untuk dia lakukan, namun dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan Wen Ya begitu sederhana, hanya memukuli seseorang. Anda tahu, memukuli orang adalah hal yang mudah bagi Fendi Zanders sekarang. Akhir bab ini. Bab 1339. Bab 1339 Kondisi lembut. Nona Wen, siapa yang akan Anda minta saya bantu? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. Apakah kamu mengenal seorang pria bernama Xiao Jinghui? Wen Ya bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Xiao Jinghui. Setelah Fendi Zanders mendengar nama itu, keraguan muncul di matanya, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak kenal orang ini. Anda dapat memeriksanya di ponsel Anda. Wen. Ia tidak menyangka Fendi Zanders bahkan tidak mengenal Xiao Jinghui, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders tanpa daya. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan mencari nama Xiao Jinghui, dan menemukan bahwa Xiao Jinghui ini juga seorang bintang, tetapi popularitasnya tidak terlalu tinggi, karena kemampuan akting orang ini sangat buruk. Pada dasarnya selama film dan serial TV yang dia ikuti adalah film jelek, tapi di belakang panggung orang ini sangat menakutkan. Semua drama yang dia ikuti adalah pemeran utama pria, dan semua bintang wanita yang bekerja dengannya juga merupakan bintang wanita populer. Bukankah ini orang yang kamu minta aku pukul? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Wen Ya dengan lembut. Benar, itu orangnya. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, apa, Nona Wen, masalahnya seperti ini. Meskipun saya baru saja menjanjikan bantuan kepada Anda, tetapi saya masih harus bertanya, apakah ada hubungan antara kamu dan Xiao Jinghui ini? Apa kontradiksi di antara keduanya? Mengapa kamu memintaku untuk memukulnya untukmu? Wen Ya memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu memutar matanya dan berkata, oh, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, aku menyuruhmu untuk memukulnya, kamu baru saja memukulnya. Kalau begitu jika kamu ingin aku mengalahkannya, kamu harus memberiku alasan, kan? Aku tidak bisa naik dan menghajarnya begitu saja, kan? Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya tanpa daya. Wen Ya mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, jika aku memberitahumu alasannya, kamu harus merahasiakannya untukku. Jangan khawatir, ada yang ingin kutanyakan padamu sekarang, dan aku tidak akan menyinggung perasaanmu jika aku menyinggung siapapun. Fendi Zanders mengangguk dengan sangat serius. Dan Wen Ya merasa Fendi Zanders sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini di dunia hiburan. Fendi Zanders bahkan tidak tahu siapa Xiao Jinghui, jadi tidak masalah jika dia memberitahu Fendi Zanders semua hal ini. Masalahnya, saya datang ke kota Nanyuan kali ini tidak hanya untuk merekam sebuah program, tetapi juga untuk menghadiri pesta ulang tahun teman sekelas. Saya adalah siswa lulusan sekolah film, jadi sebagian besar siswa di kelas kami adalah ada aktor, penyanyi, dan sutradara di industri hiburan, dan banyak orang dari industri hiburan akan menghadiri pesta ulang tahun ini, dan Xiao Jinghui juga akan pergi. Wen Ya berbicara perlahan. Lalu apa? Fendi Zanders masih sedikit bingung dan bertanya pada Wen Ya. Xiao Jinghui ini telah mengejarku sejak dia masih kuliah, dan dia sering melecehkanku. Suatu kali dia minum terlalu banyak dan bahkan menganiayaku, kata Wen Ya dengan suara rendah. Menganiaya kamu? Ada kilatan keterkejutan di mata Fendi Zanders ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian dia buru-buru bertanya, mengapa kamu menganiaya kamu? Dia hanya minum terlalu banyak dan memelukku, lalu dia ingin menciumku dengan paksa, tapi dia ditarik pergi. Kata Wen Ya tak berdaya. Jadi ini ya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Jadi di pesta ulang tahun ini, aku khawatir dia akan berbuat salah padaku lagi. Aku akan membawamu ke sana. Jika dia berani menyentuhku lagi, kamu bisa membantuku menghajarnya. Mulai sekarang, jangan berani-berani menghinaku lagi. Kata Wen Ya kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bersemangat. Fendi Zanders memandang Wen Ya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ringan, Nona Wen, menurut pemahaman saya, keluarga Anda pasti memiliki latar belakang tertentu, jadi seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk berurusan dengan orang ini, bukan? Jika Xiao Jinghui ini sangat mudah untuk ditangani, aku tidak perlu mencarimu. Ayah Xiao Jinghui memiliki hubungan yang baik dengan ayahku, dan ayahnya juga membantu keluarga kami saat itu. Selain itu, keluarga Xiao Jinghui memiliki latar belakang yang kuat. Orang-orang tidak berani memprovokasi dia sama sekali, itu sebabnya saya ingin Anda mengambil tindakan, atau menurut Anda saya akan dengan mudah menyetujui permintaan Anda. Wen Ya berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Dan Fendi Zanders memandang Wen Ya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan lembut, apa, Nona Wen, siapa Xiao Jinghui yang kamu bicarakan ini? Ayahnya adalah menteri di suatu lembaga, dan ibu serta kakeknya semuanya berasal dari atas, tapi saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders tidak takut pada orang-orang dari keluarga Xiao sekarang, Fendi Zanders tidak ingin menyinggung perasaan orang-orang ini tanpa alasan. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menyinggung cukup banyak orang sekarang, dan membuat terlalu banyak musuh bukanlah hal yang baik bagi Fendi Zanders.
Wen Ya melihat Fendi Zanders tertegun dan tidak berbicara, ekspresi wajahnya agak menghina, lalu dia berkata dengan ringan dengan mulut kecilnya, apa? Mengetahui identitas Xiao Jinghui, saya tidak berani berbicara, kan? Aren, bukankah kamu sangat arogan sekarang? Bisakah kamu melakukan apapun yang kamu katakan? Hal yang aku katakan seharusnya tidak terlalu memalukan bagimu, kan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Ya, wajahnya tampak tak berdaya, dan dia bertanya dengan suara rendah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa jika dia mengalahkan Xiao Jinghui, dia pasti akan mendapat masalah, tetapi untuk mengizinkan Wen Ya menghadiri upacara pembukaannya, Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk mengambil risiko. Sebenarnya sangat sederhana. Pesta ulang tahun akan diadakan besok malam. Lalu kamu bisa pergi ke sana bersamaku, dan kemudian kamu bisa mencari kesempatan lain untuk membuat marah Xiao Jinghui ini, atau menunggu sampai Xiao Jinghui melakukan sesuatu yang buruk padaku. Kapan waktunya tiba, bantu aku memberinya pelajaran. Wen Ya berkata dengan sengit kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Wen Ya, dia tidak dapat menahan keraguannya sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Wen, kamu harus tahu bahwa Xiao Jinghui ini bukanlah orang biasa, jika aku memukul Xiao Jinghui, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu aku tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat membantuku dengan apapun. Selama kamu dapat membantuku menyelesaikan masalah ini, aku dapat membantumu menghadiri acara tersebut. Upacara pembukaan. Pokoknya, Anda bisa memikirkannya sendiri. Mari kita lihat apakah transaksi ini cocok atau tidak, jika menurut Anda tidak cocok lupakan saja. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada Wen Ya, lalu kapasitas apa yang kamu rencanakan untuk mengizinkan aku pergi ke pesta ulang tahun bersamamu? Tentu saja itu pengawalku, jadi kamu punya alasan untuk menyerang Xiao Jinghui. Wen Ya berkata tanpa berpikir. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Wen, menurutku identitas pengawal mungkin tidak cocok. Akhir bab ini. Bab 1340. Bab 1340 berpura-pura menjadi pacar, identitas pengawal tidak cocok. Wen Ya tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa tidak cocok? Nona Wen, pikirkanlah, jika aku benar-benar menyerang Xiao Jinghui sebagai pengawalmu, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu sepenuhnya, karena aku tidak akan berada di sisimu di masa depan, Xiao Jinghui akan tetap menghantuimu. Fendi Zanders berkata kepada Wen Ya dengan nada yang sangat serius. Setelah Wen Ya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal, jika kamu benar-benar memukulnya sebagai pengawalku, kamu benar-benar tidak bisa selesaikan ini pada dasarnya penting, jadi pilihan apa yang lebih baik yang Anda miliki sekarang? Itu bagus. Dulu aku berpura-pura menjadi pacar ketika aku menggunakannya sebagai tameng bagi orang lain. Kali ini aku akan berpura-pura menjadi pacarmu juga. Fendi Zanders memandang Wen Ya dan berkata, ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacar orang lain, jadi Fendi Zanders sudah familiar dengan hal seperti itu. Hanya saja sebelumnya Fendi Zanders terpaksa berpura-pura menjadi pacar, namun kali ini atas inisiatif Fendi Zanders. Alasannya sangat sederhana, Fendi Zanders hanya ingin mengurus urusan Wen Ya secepatnya, karena hanya jika urusan Wen Ya sudah selesai barulah Wen Ya akan datang ke upacara pembukaan Fendi Zanders. Dan Wen Ya langsung tertegun setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia cemberut dan berkata, apakah kamu akan berpura-pura menjadi pacarku? Ya, aku sering berpura-pura menjadi pacar orang lain, dan aku masih sangat profesional dalam hal semacam ini. Fendi Zanders berkata pada Wen Ya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu berpura-pura menjadi pacarku. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak. Mengapa? Fendi Zanders bertanya pada Wen Ya dengan nada bingung. Karena semua yang datang ke pesta itu berasal dari industri hiburan, kalau kamu bekerja lembur dengan pacarku, mereka semua akan tahu kalau aku punya pacar. Ini akan tetap berdampak besar padaku. Ucapnya dengan nada lembut. Apa pengaruhnya terhadapmu? Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu melanjutkan, pertama-tama, jika aku memukul Xiao Jinghui sebagai pacarmu, Xiao Jinghui akan tahu bahwa dia tidak punya harapan, dan dia pasti tidak akan mengganggumu di masa depan, dan orang lain di dunia hiburan. Industri orang-orang seperti Anda tidak berani mengganggu Anda lagi. Ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah Anda saat ini, tetapi juga menyelesaikan masalah Anda di masa depan. Lagi pula, meskipun saya membantu Anda membersihkan Xiao Jinghui sekarang, itu tidak berarti begitu akan ada masalah di masa depan. Orang lain keluar dan kamu berkatakan. Setelah Wen Ya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders. Dia merasa perkataan Fendi Zanders masih masuk akal. Nona Wen, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah mempunyai pacar, jadi aku tidak akan mengganggumu atau melakukan apapun di luar batas. Tujuan saya adalah membantu Anda memecahkan masalah, dan kemudian Anda membantu saya memecahkan masalah. Fendi Zanders berkata pada Wen Ya sambil tersenyum. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Wen Ya. Saat ini,
dia sepertinya menganggap saran Fendi Zanders bagus. Meskipun membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacarnya mungkin akan membuat para penghibur di industri hiburan tahu bahwa mereka punya pacar, tetapi artis dan ada pemahaman diam-diam di antara artis, dan mereka tidak akan menyebarkan hal seperti itu, karena begitu seseorang menyebarkan hal semacam ini berita rahasia, maka pegangannya sendiri juga akan terungkap. Jadi Wenya tidak mengkhawatirkan dampak masalah ini terhadap karir aktingnya, dan bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. Apakah kamu yakin dapat membantuku dengan hal-hal ini? Wenya menatap Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Nona Wen, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Fendi Zanders buru-buru mengangguk dan berkata. Baiklah, jemput aku dari hotel besok malam. Jawab Wenya. Oke. Fendi Zanders langsung menyetujuinya, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Setelah lebih dari 10 menit, Fendi Zanders berpisah dari Wenya, lalu memanggil taksi untuk pulang. Di dalam taksi, Fendi Zanders ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa dia harus menelepon Fang Zihua dan bertanya tentang situasi Xiao Jinghui. Setelah Fendi Zanders mengobrol singkat dengan Fang Zihua, dia tahu bahwa memang ada energi dalam keluarga Xiao Jinghui, tetapi itu bukan masalah besar bagi Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders dapat memainkannya sepenuhnya pada saat itu. Fang Zihua bisa menyelesaikannya sendiri jika dia berniat membalas dendam pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Fang Zihua, dia merasa jauh lebih rileks. Lagi pula, dalam masyarakat saat ini, ada langit dan bumi, dan ada manusia di luar langit. Anda tidak tahu kapan Anda akan memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya Anda provokasi, jadi Fendi Zanders bisa. Saya pikir lebih baik lebih berhati-hati. Keesokan harinya, sekitar jam 6 sore. Fendi Zanders turun ke hotel tempat Wenya berada, lalu menghubungi nomor Wenya. Nona Wen, saya sudah ada di bawah hotel. Kapan Anda akan turun? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tunggu aku akan keluar setelah merias wajah, jawab Wenya ringan, lalu menutup telepon. Fendi Zanders awalnya mengira Wenya akan segera turun, jadi alih-alih memasuki hotel, dia berdiri di depan pintu dan menunggu dengan tenang. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah waktu tunggunya setengah jam penuh. Sial, apa yang sedang dilakukan Wenya ini? Fendi Zanders menjadi sedikit tidak sabar, mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon Wenya. Namun sebelum Fendi Zanders menelepon, Wenya keluar dari hotel. Saat ini, Wenya mengenakan kacamata hitam dan topi. Jika Fendi Zanders tidak mengenal sosok Wenya, akan sulit untuk mengenalinya. Kak, kenapa kamu memakai riasan seperti ini? Meski kamu tidak memakai riasan, tidak ada yang bisa melihat wajahmu. Fendi Zanders berteriak pada Wenya dengan nada yang sangat tidak berdaya. Tunggu sampai aku menghadiri pesta ulang tahun. Aku harus melepas kacamata hitam dan topiku. Apa kamu ingin aku menemui mereka tanpa riasan? Wenya memutar matanya dan menjawab Fendi Zanders, lalu mengeluarkan seikat kunci mobil dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, ayo mengemudi. Fendi Zanders tidak banyak bicara, hanya membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Wenya melepas topi dan kacamata hitamnya, lalu menghela nafas lega. Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Wenya, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tidak menyangka kalian para selebriti tidak akan setuju. Meskipun di mata orang biasa, kami adalah bintang yang glamor, tetapi dalam faktanya, kerja keras kami bukanlah sesuatu yang bisa dihargai oleh orang lain. Lagi pula, kondisi di keluarga saya tidak buruk, dan tidak perlu menunjuk saya untuk menghasilkan uang, tetapi beberapa bintang mungkin kapan kamu akan terlalu marah, sekali kamu terlalu marah, kamu bahkan mungkin tidak sebaik orang biasa. Wenya memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan.